Jika rakyat kita dan para pemimpinnya bersungguh-sungguh mengembangkan daya kreasinya, pastilah kita tidak akan kekurangan barang keperluan. Pastilah kita tidak perlu impor barang-barang keperluan sehari-hari. Bahkan kita akan dapat mengekspor barang-barang keperluan itu hingga terlaksanalah prinsip berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi. Insinyur Soekarno berdikari April 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dari seluruh tanah air. Selamat datang di Kota Bandung, tepatnya di Aula Timur Institut Teknologi Bandung. Bangga sekali saya bisa berkumpul di antara para sahabat-sahabat yang tidak diragukan lagi kecintaannya dan kepeduliannya kepada negara ini. Hadir di sini senior kami yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Oleh karena itu izinkan kami menyapa dengan Bang Hatta Rajasa. Mohon aplaus kepada Bang Hatta Rajasa. Pernah 4 kali menjadi menteri dan pada saat ini menjadi menteri bidang perekonomian, menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia. Hadir juga di sini Profesor Ahmad Loka, Rektor ITB. Alhamdulillah beliau adalah ahli di bidangnya, karena beliau profesor dan tadi juga masih sempat mengajar. Hadir juga di sini teman kami Diki Saromi, Ketua IA ITB Jawa Barat, tokoh muda yang berkiprah di pemerintahan di Jawa Barat. Kemudian juga ada sosok muda yang saya kagumi, Sawaludin Lubis, Ketua Umum IA ITB, Institut Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Dan tentunya yang paling saya hormati dan paling saya banggakan, Bapak, Ibu, para hadirin semua, termasuk para pembicara yang tidak dilakukan lagi kredibilitasnya dan kapasitasnya dalam menggagas ide-ide pro rakyat. Tepuk tangan kepada para pembicara. Kemudian juga kepada kepala daerah dan pejabat daerah dari 33 provinsi. Seluruhnya ada wakilnya di sini. Senator-senator DPD Republik Indonesia dari berbagai wilayah, tokoh-tokoh akademisi yang setia menjaga intelektualitas untuk bangsanya. Tokoh agama, budayawan, dan seniman yang selalu menjaga peradaban bangsa agar lebih maju. Tokoh-tokoh media yang sangat kami kagumi, yang gigih mengontrol pemerintahan dan menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Kemudian para pengusaha yang menggerakkan roda perekonomian dari kampung-kampung sampai ke kota-kota, dan juga para aktivis-aktivis sosial yang tak lelah memberdayakan rakyat agar semakin mandiri dan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, dunia memang tidak henti-hentinya dilanda krisis perekonomian global maupun regional. Sejarah sepertinya sedang bergerak ke tatanan ekonomi dunia baru yang menuntut ruang partisipatif warga negaranya lebih besar serta sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan global. Berangkat dari dunia yang sedang bergejolak ini disertai perekonomian dunia yang semakin terbuka dan bersaing ketat, kami memandang kita perlu bersama-sama memikirkan, menetapkan dan menggalakkan konsepsi baru mengenai nasionalisme ekonomi Indonesia. Kami meyakini nasionalisme ekonomi yang akan kita kembangkan mudah-mudahan menjadi inspirasi segenap bangsa dan menjadi motor yang menggerakkan kemajuan dan peradaban kita. Sarasihan ini akan kita awali
dengan paparan Bang Hatta Rajasa mengenai gagasan beliau tentang bagaimana perekonomian Indonesia dibangun. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan invited speaker Bapak Profesor Ahmad Loka dan Bang Syahganda Nainggolan, tokoh muda kita juga, mengenai hal yang sama dengan perspektif yang tentunya mungkin berbeda. Kemudian ketiga gagasan dan pandangan di atas akan kita kritisi dan dibahas oleh beberapa pembicara yang sudah hadir pada hari ini, sebanyak 30 pembicara, dan peserta sarasehannya akan dibagi ke dalam 6 kelas. Topik bahasan ada di luar ruangan ini, yaitu topik mengenai kemandirian pangan, satu. Kemudian kedua, tentang kemandirian energi. Kemudian yang ketiga, tentang infrastruktur dan konektivitas nasional. Kemudian yang keempat, mengenai keuangan dan perbankan. Kemudian kelima, mengenai kesejahteraan sosial. Terakhir, mengenai tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Bapak Ibu sekalian, semoga hari ini menjadi hari yang bersejarah untuk kita semua dan untuk bangsa Indonesia. Hari yang akan kita kenang penuh makna, terutama bagi teman-teman kita yang datang dari daerah. Bahkan saya mendengar ada salah seorang peserta, seorang ibu, melewati gunung-gunung meninggalkan putranya yang sedang sakit demi bisa berpartisipasi dalam forum ini. Kita berikan applause. Tentunya kita mengagumi perjuangan ibu kita ini. Mungkin inilah yang dinamakan panggilan nasionalisme. Dan saya yakin semangat ibu itu juga pasti kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi